5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar dengan penuh semangat nih di mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, benda itu memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda itu berkaitan dengan bahan bendanya. Ada benda yang terbuat dari karet, ada yang dari kaca, dan ada yang dari kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Nah, tahukah kamu terbuat dari apa benda-benda di bawah ini, dan adakah benda-benda lain atau bahan dari benda lainnya? Coba kamu sebutkan. Nah, misalnya di sini ada gambar sepeda adik-adik ya. Nah, sepeda ini pada bagian stangnya itu terbuat dari logam. Lalu pada bagian tempat duduknya atau saddle-nya itu terbuat dari plastik. Lalu kalau bannya ini terbuat dari karet adik-adik. Nah ya, rantai sepeda itu juga terbuat dari besi. Handle stang itu terbuat dari ada yang dari plastik, ada yang dari besi, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, kita akan mencari tahu nih barang-barang ini tuh sebenarnya terbuat dari apa. Yang pertama adalah botol. Botol itu terbuat dari plastik adik-adik. Yang kedua ada buku. Buku itu terbuat dari apa? Ayo adik-adik. Ya, buku itu terbuat dari kertas. Kalau kertas sendiri itu terbuat dari kayu adik-adik ya. Lalu ada penghapus. Nah, penghapus ini terbuat dari karet. Cangkir ini terbuat dari keramik ya. Nah, di sini nanti bisa juga terbuat dari tanah liat. Lalu panci itu terbuat dari aluminium ya. Selimut itu terbuat dari kain. Kursi itu terbuat dari kayu, dan wajan itu terbuat dari logam. Jadi benda-benda di sekitar kita itu ada bahan penyusunnya. Misalnya meja kursi itu terbuat dari kayu. Dan benda-benda di sekitar kita kalian amati nih adik-adik, dan kalian sebutkan bahannya dari apa. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian. Mengapa toh jendela itu terbuat dari kaca? Otomatis jendela terbuat dari kaca itu supaya apa adik-adik? Tidak mudah pecah ya, atau tidak mudah rusak. Lalu cahaya matahari dari luar itu bisa masuk ke dalam rumah. Mengapa rumah itu tidak dibuat dari kertas? Nah, kalau terbuat dari kertas ya ketika hujan turun ya apa adik-adik, rusak kan ya? Karena kertas itu adalah bahan yang tidak tebal, lalu bahan yang tidak kokoh juga. Jadi tidak mungkin ya rumah itu terbuat dari kertas. Nah, mengapa kursi itu dibuat dari kayu atau plastik? Nah, kursi itu dibuat dari kayu atau plastik supaya kuat dan bisa menahan berat dari orang yang mendudukinya. Jadi bisa terbuat dari kayu atau plastik. Nah, adik-adik bisa mengisi tabel di bawah ini dengan benar. Mari kita bahas bersama-sama adik-adik tabel berikut ini. Misalnya ada nama benda yaitu gelas. Itu terbuat dari
dari kaca. Ciri-cirinya apa? Oh, gelas itu bening, keras, dan permukaannya halus. Lalu kegunaannya untuk apa? Untuk tempat air. Nama benda berikutnya adalah lemari kelas. Nah, lemari kelas kalian terbuat dari apa? Misalnya dari kayu. Ciri-cirinya apa? Oh, berwarna coklat, mempunyai pintu, dan memiliki rak misalnya. Berbentuk balok juga bisa. Kegunaannya apa? Ya, untuk menyimpan buku atau barang-barang lainnya. Lalu pintu kelas. Nah, pintu kelas mungkin ada yang terbuat dari kayu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Oh, ada gagang penguncinya, bisa dibuka dan ditutup. Lalu ini untuk tempat keluar masuknya. Nah, kegunaannya adalah untuk keluar masuk ruang kelas. Berikutnya ada benda apa lagi adik-adik? Oh, ada buku. Buku itu terbuat dari kertas. Ciri-cirinya apa? Oh, permukaannya halus, berbentuk lembaran-lembaran tipis. Lalu bentuknya adalah persegi panjang. Bisa adik-adik ya. Kegunaannya ya untuk menulis atau untuk bacaan ya adik-adik. Lalu ada ayunan. Kalau kalian pergi ke taman bermain pasti ada ayunan ya. Ayunan itu terbuat dari apa? Oh, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari rotan. Nah, ciri-cirinya apa? Ya, ada tempat duduknya, lalu ada tali pengaitnya yang digantungkan di samping kiri dan kanan ya. Itu ciri-cirinya. Lalu kegunaannya apa? Oh, kegunaannya untuk bermain. Berikutnya ada ember. Ember itu terbuat dari plastik adik-adik. Ciri-cirinya berbentuk tabung dan ada pengait untuk dijinjing atau diangkat. Nah, kegunaannya apa? Ya, untuk tempat penampungan air. Itu benda-benda di sekitar kita, ciri-cirinya dan kegunaannya. Lalu ada panci adik-adik. Nah, panci ini terbuat dari logam aluminium. Ciri-cirinya apa? Oh, berbentuk tabung. Lalu ada pengaitnya untuk dijinjing atau untuk mengangkatnya adik-adik ya. Lalu panci ini kegunaannya apa? Ya, untuk tempat memasak. Lalu ada selimut. Selimut itu terbuat dari kain ya. Ciri-cirinya apa? Kainnya tebal, bisa berbentuk persegi atau persegi panjang, teksturnya lembut, lalu kegunaannya untuk menyelimuti tubuh kita dari udara dingin. Nama benda berikutnya adalah penghapus adik-adik. Nah, penghapus ini terbuat dari karet. Ciri-cirinya apa? Oh, berbentuk balok dan lentur. Kegunaannya ya untuk menghapus tulisan pada kertas yang salah adik-adik. Berikutnya pensil. Nah, pensil ini terbuat dari kayu dan grafit adik-adik. Di sini ciri-cirinya itu berbentuk silinder, ujungnya runcing, mungkin permukaannya halus. Kegunaannya apa? Ya, kegunaannya untuk menulis di kertas. Adik-adik, kita harus berhati-hati ya menggunakan benda-benda di sekitar kita. Benda yang terbuat dari kaca itu akan mudah pecah, jadi harus hati-hati. Nah, gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Adik-adik, perhatikan gambar gelas berikut ini. Ya, ini adalah gambar gelasnya adik-adik. Ibu Siti itu memiliki 30 buah gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas yang ada adik-adik. Gelas Ibu Siti semuanya ada berapa? Nah, di sini kita bisa tuliskan gelas Ibu Siti itu dari 30 ditambah 12. Nah, 30 ditambah 12 itu sama dengan 42. Nah, ini adalah jumlah gelas Ibu Siti, 42. Jika Ibu Siti sudah memiliki 42 buah gelas dan 12 buah gelasnya pecah, maka gelas ibu yang masih utuh ada berapa? Nah, tadi 42 ya, gelas kesemuanya, lalu pecah 12. Berarti kita bisa tuliskan ini dikurangi 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 30 buah gelasnya pecah nih adik-adik. Nah, di sini berapa gelas ibu yang masih utuh? Nah, gelas ibu yang masih utuh ya berarti 42 dikurangi 30 sama dengan 12.
Adik-adik, dari contoh soal tadi nih ya, perhatikan kembali pernyataan berikut ini. 30 ditambah 12 sama dengan 42. 42 dikurangi 12 sama dengan 30. 42 dikurangi 30 sama dengan 12. Nah, adik-adik, dapatkah kamu melihat hubungan dari penjumlahan dan pengurangan itu? Nah, adik-adik, penjumlahan dan pengurangan itu saling berkaitan. Ya, jika di sini dibalik misalnya 30 ditambah 12 itu sama dengan 42. 42 jika dikurangi 12 tidak perlu kita hitung lagi, hasilnya pasti 30. Kalau 42 dikurangi 30 pasti hasilnya 12. Jadi di sini ada keterkaitan antara penjumlahan dan pengurangan. Cobalah selesaikan soal-soal berikut ini nih adik-adik. Mari bersama Kak Citra kita selesaikan beberapa soal di bawah ini adik-adik. Nah, yang pertama, sebuah toko buku memiliki 22 buah pensil. Lalu toko buku itu menambah lagi 24 pensil. Pensil di toko buku semuanya berjumlah berapa? Nah, kita berarti tuliskan di sini 22 ditambah 24. Kita buat susun ke bawah adik-adik. 22 ditambah 24. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ya, 2 ditambah 2 4. Jadi jawabnya adalah 46. Jadi pensil di toko buku semuanya berjumlah 46 buah. Nah, belum sampai di situ adik-adik, masih ada kelanjutannya. Jika toko buku itu memiliki 46 buah pensil, lalu di sini 24 buah pensilnya patah, maka pensil di toko buku yang masih utuh itu sebanyak berapa? Ya berarti kita kurangi adik-adik, 46 dikurangi 24. Nah, tadi kalau kalian lihat di soal sebelumnya akan langsung tahu jawabannya. Tetapi di sini Kak Citra akan kurangi dengan cara bersusun pendek. Kita kurangi dulu dari satuannya. 6 dikurangi 4, 2. 4 dikurangi 2, 2. Berarti jawabnya di sini adalah 22. Jadi pensil di toko yang masih utuh itu sebanyak 22 buah. Kita lanjutkan lagi adik-adik ya. Nah, jika toko buku itu memiliki 46 buah pensil, lalu berikutnya 22 pensilnya patah. Nah, pensil di toko itu yang masih utuh sebanyak berapa? Kita kurangi, 46 dikurangi 22 adik-adik ya. Berarti kita tulis dalam bentuk bersusun pendek, 46 dikurangi 22. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. Jadi jawabnya adalah 24. Jadi pensil di toko buku yang masih utuh sebanyak 24. Sebenarnya kalau kita sudah mengetahui di awal tadi, kita tidak perlu memakai pengurangan bersusun seperti ini adik-adik. Kita bisa langsung tahu jawabannya. Coba adik-adik, 45 ditambah 33 itu kan sama dengan 78 ya. Nah, sekarang kalau 78 dikurangi 33, sebenarnya kita tidak perlu pengurangan berulang seperti ini atau pengurangan bersusun, maaf. Kita bisa langsung tentukan aja, 78 dikurangi 33 jawabnya pasti 45. Tapi kita buktikan saja adik-adik ya dengan bersusun. 78 dikurangi 33, 8 dikurangi 3, 5, 7 dikurangi 3, 4. Jadi di sini hasilnya adalah 45. Ya tidak adik-adik? Nah, sebenarnya tidak perlu kita buat bersusun seperti ini. Lalu 78 dikurangi 45 berapa? Pasti hasilnya 33. Yuk kita buktikan apakah benar hasilnya 33. 8 dikurangi 5, ya 3. 7 dikurangi 4,
3 juga. Berarti jawabnya adalah 33. Cocok kan adik-adik? Nah, untuk lebih paham lagi, 53 ditambah 35 itu sama dengan 88. Maka di sini 88 dikurangi 53. Menurut adik-adik di sini berapa? Sebelum kita buktikan dengan pengurangan bersusun. Ya, seharusnya di sini adalah 35. Yuk kita coba buktikan apakah benar hasilnya 35. Nah, 88 dikurangi 53. 8 dikurangi 3, 5. Lalu 8 dikurangi 5, 3. Benar adik-adik, jawabnya adalah 35. Kita lihat berikutnya, 88 dikurangi 35 sama dengan, ya sama dengan seharusnya 53. Yuk kita buktikan ya. 88 dikurangi 35. 8 dikurangi 5, 3. 8 dikurangi 3, 5. Berarti jawabnya 53. Mudah ya adik-adik ya. Nah, Kak Citra masih punya contoh lainnya. 25 ditambah 61 sama dengan 86. Sekarang kalau 86 dikurangi 25, ya seharusnya jawabnya 61. Kita buktikan adik-adik ya. 6 dikurangi 5, 1. 8 dikurangi 2, 6. Jadi jawabnya adalah 62. 61, maaf ya. Sekarang 86 dikurangi 61. Berapa hasilnya di sini? Ya, hasilnya 25 adik-adik tentunya. Nah, kita buktikan ya apakah 25. 86 dikurangi 61. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Ternyata betul di sini hasilnya adalah 25. Adik-adik, menggunakan benda di sekitar kita harus hati-hati. Jika tidak berhati-hati, itu dapat membahayakan keselamatan kita. Perhatikan gambar berikut, lalu berilah tanda centang pada perbuatan yang benar dan berilah tanda silang adik-adik pada perbuatan yang salah. Nah, tuliskan pula alasannya adik-adik. Misalnya nih, gambar yang pertama seperti ini ya. Ini mencoret-coret tembok. Nah, di sini ya, mencoret-coret tembok itu adalah perbuatan yang tidak baik karena akan mengotori lingkungan. Berarti ini kita silang adik-adik. Berikutnya adalah bermain ayunan. Ya, bermain ayunan itu dilakukan secara pelan dan hati-hati agar tidak celaka. Maka ini yang benar yang harus kita lakukan. Tapi yang ini adik-adik, ini bermainnya kencang sekali ya. Berdiri di depan teman yang sedang bermain ayunan itu berbahaya karena bisa menyebabkan celaka. Maka ini kita silang. Kita lihat gambar selanjutnya adik-adik ya. Di sini duduk di atas meja merupakan perbuatan yang tidak sopan. Jadi ini perbuatan yang salah adik-adik. Jangan ditiru ya. Gambar berikutnya adalah menaiki perosotan, itu seharusnya dari tangga yang sudah disediakan supaya tidak terpeleset. Jadi jangan dilakukan ya adik-adik seperti ini, maka kita beri tanda silang. Seperti itu ya adik-adik ya, mudah ya. Jadi kalian tahu nih mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah adik-adik, ikutilah aturan permainan agar kita itu dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya adik-adik. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman adik-adik. Kalau kalian bermain bersama harus tetap rukun, tidak boleh rebutan mainan, tidak boleh saling marah-marahan atau mengejek. Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 4 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu
share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.